Sudah lewat 10 menit dari jadwal yang ditentukan, maka acara laporan pertanggungjawaban LPD tahun buku 2022 akan segera dimulai. Sebelumnya kami akan bacakan susunan acara pada hari ini. Sebagai acara pembuka, kami awali dengan salam pengendali umat. Om Swastiastu. Adapun susunan acara pada hari ini yaitu yang pertama, pembukaan. Yang kedua, laporan hasil pengawasan LPD dari pengawas internal. Yang ketiga, laporan pertanggungjawaban LPD tahun buku 2022 oleh Ketua LPD. Yang keempat, laporan hasil pengawasan dari LPD Kabupaten Buleleng. Yang kelima, penyerahan dana pembangunan desa. Yang keenam, persetujuan dan pengesahan RKRAPB LPD tahun buku 2023. Yang ketujuh, pesan-pesan dari para undangan. Yang kedelapan, ramah tamah. Yang kesembilan, penutup. Bapak Ibu para undangan yang kami hormati, tadi di awal sudah kami buka dengan salam pengendali umat. Kita melangkah ke acara yang kedua, yaitu laporan hasil pengawasan LPD dari pengawas internal. Untuk waktu dan tempat kami persilakan. Om Swastiastu. Ini Ajeng dan Bapak pengawas LPD Kabupaten Buleleng sedang musik dalam pujian terkait kaum desa Kalungan dalam sami sebab pendidikan Bapak DPD Desa Kalungan sami sebab pendidikan Bapak LPM Desa Kalungan sebab pendidikan Hari Kepala Dusun sani sebab pendidikan Hari Kelian Dadil alat sani sebagai titian kelompok buah nasib sani mustikayang titian ketua pecalang dadil tangkas banyak desa sani dadil tangkas banyak desa sani sebagai titian juru ide desa adat alat sani mustikayang titian pengawas internal sani sebagai titian paguyuban di Romangku alam sani suciang titiang desa Melingih alam sani subakti titiang titiang puniki selaku pengawas internal. Hasil pengawasan titiang puniki di tiap bulan puniki dan mungkin sampun ngenten masalah niki sampun LPD niki LPD dan ini sampun mengerti becik. Memang puniki tahun lalu puniki wenten puniki permasalahan niki wenten sani macet. Wenten tahun mungkin sampun wenten sampun mengerti becik niki LPD dan ijadani puniki. Atau puniki yang selaku pengawas internal ini angka asa punika atau tidiang minat benten atau tidiang sane benten manut tidiang lunas yang Singapura utakan tidiang untuk para santi Om santi Om Allah tidiang sutra.
Baik, kita melangkah ke acara yang ketiga, yaitu laporan pertanggungjawaban LPD tahun buku 2022 yang disampaikan oleh Ketua LPD. Untuk waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan. Yang mana pelajari Udayani disyukuri sampai langsung. Kalian bisa menyampaikan laporan pada hari ini dengan bahasa dakwah yang akan bahasa Bali, bisa bahasa Indonesia lebih habis dengan tidak mengurangi rasa hormat kita. Dan di Jermanku sangat sangat senior betul yang sudah hadir, yang saya sebagai media, Bapak Ketua BPD, kami sebagai media, Bapak Ketua LPM, sudah hadir yang saya sebagai media, Ketua BPS, perwakilan dari BPS, para klien dusun, klien hadir, kami banget sebagai media, klien pecalang, kami banget sebagai media, dan kalau pada berguru di saat sudah hadir, kami banget sebagai media, yang pertama pengawas internal yang sudah hadir, namun di satu sisi ahlinya pengawas internal di bidang keuangan hari ini tidak bisa hadir karena kondisi sakit Pak Madis hadir. Untuk itu pengawas internal hanya hadir hari ini 2 orang, dan yang belum besok ini saya banget sebagai media tanggal 28 Februari tahun 2023 secara rutin kami setiap tahun wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban LPD untuk tahun 2022 disampaikan pada tahun 2023 secara aturan di peraturan gubernurnya itu 3 bulan setelah tutup buku LPD wajib menyampaikan laporan pertanggungjawabannya kepada pengawas internal, prajuru, tokoh, termasuk kepada para nasabah saja. Di awal sani madahwa nasabah LPD itu adalah nasabah deposito, nasabah tabungan, dan nasabah kredit itu adalah nasabah LPD. Untuk membuka laporan yang masuk ke materi pelaporan pertanggungjawaban secara keuangan untuk 22. Kami punya target LPD harus LPD harus punya kekayaan target yang ini 3,2 miliar 3.247.194.200 sekian. Itu target yang untuk di tahun 2022. Tetapi kami bisa realisasi menjadi 3.856.969 sekian. Berarti dari target dan rencana dengan realisasi ada peningkatan sebesar 609 juta, kurang lebih 19% dari rencana target dari pihak ketuaan. Dan itu. Terima kasih. Itu untuk kekayaan LPD. Mungkin untuk daftar perincian rugi labanya, untung dan ruginya gitu. Untuk pendapatan di tahun 2022 yang targetkan 460 juta 2.800 ya, itu target yang ini. Tetapi LPD bisa mencapai 495 juta 400
22.800 sekian. Wenten peningkatan 8%. Secara nilai jumlah uangnya itu adalah 35.420.039 rupiah. Itu untuk pendapatan. Untuk biayanya yang targetnya 308.844.255 rupiah. Tetapi biaya itu ternyata melebihi, direalisasinya melebihi dari itu sebesar 349.235.800 rupiah. Secara nilai Wenten melebihi 40.391. Persentasenya adalah 13%. Untuk keuntungan di tahun 2022 yang target lama itu keuntungan yang target 2022 yang punya target 3,2, 2023 targetnya 4,9, ada perubahan sekitar 1.703.000 atau kurang lebih 52%. Itu untuk target kekayaan. Untuk target masyarakat, jumlah orangnya baru mencapai 475 orang. Dan itu nasabah tabungan, nasabah deposito di akhir tahun 2022 ini 35 orang. Terus nasabah kredit 194 orang dengan kategori lancar semua untuk di tahun 2022. Itu tentang nasabah. Terus kami perlu juga sampaikan bahwa setiap akhir tahun LPD juga wajib menyerahkan dana desa, dana pembangunan desa ke isu adat. Untuk tahun 2022 besar dana pembangunan desa Ani Panjang Serahan ke isu adat itu sebesar 29.237.000. Terus Ani Panjang Malibos yang Serahan ke isu adat niki sani orang yang duet ide dane niki dan duet LPD kan ide dane yang membangun isu adat di situ Ali sudah Pak pengawas internal seperti juga pria isu adat karena ide dane yang membangun untuk dana pembangunan desa yang di total bahwa ide dane lewat LPD dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 itu tadi nasabah LPD sampun nyetor dana pembangunan desa totalnya itu sampun 132.317.000 sekian. Bang Allah dados nasabah LPD dukunglah kami tidak berhenti mencari tabungan. Maka itulah kebanggaan itu Dani kok tidak nyumbang 132.300 sekian. Sing terus nasabah itu kan pecah itu sing itu nyumbang sing kan itu. Nah sekali pembangunan turun kan pembangunan di tahun 2023 dia merencanakan mendapat pendapatan itu sebesar 493.640.000 untuk biaya yang merencanakan sebesar 323.193.000 itu berarti
ada peningkatan sekitar 19.289.000 dengan nilai persentase ada peningkatan 13% dibandingkan dengan tahun 2022. Tapi mawinan tapi wasani perbandingan ini karena secara persentase maupun secara nilai agak tinggi tapi kembali kepada situasi keuangan makin situasi ekonomi di masyarakat. Sebagai informasi tambahan bahwa dari target 4,9 yang rencanakan kekayaan LPD di akhir Januari 2023 laporan kami sudah mencapai 4,1, tapi kurang lagi 800 juta sekian lah. Terakhir di bulan Februari tahun 2023 ini untuk kekayaan kami sudah mencapai 4 miliar 700 sudah 4,7 itu aset kekayaan LPD sampai dengan bulan Februari tahun 2023. Terus ada setelah mencapai 6 miliaran lah kalau dibandingkan dari bawah masih kecil kan dibandingkan dengan LPD yang lain di udah puluhan miliar dan jauh lebih besar. Untuk itu kan dan juga nasabah yang masukan dari nasabah, apakah LPD disuruh dengan produk tabungan keliling akan dalam akun baru gede suruh duduk gitu. Ayah itu 4 miliar langsung jenis itu bahan dibandingkan dengan LPD 620. Cuma waktunya kadang-kadang tidak bisa rutin setiap hari gitu. Ya agak terhina karena mulai agak pekerjaan itu bertugas lapangan boleh tugas tambahan, tetapi tidak menutup kemungkinan kami di LPD untuk nasabah ini khususnya yang ide dani pas LPD tutup bukan kita karena nabung takut menjangkit rumah telepon LPD ini mah ibu telepon pasti yang betul pasti yang ini teman walaupun hari buka hari kantor hari masuk LPD ini aku kena nabung tapi saya sempat ke DC kan saya sempat di DC apa itu telepon kan pegawai LPD ini yang pasti lakaran itu kita itu sudah berjalan termasuk di Dedani jadi winter menarik tabungan tapi sibuk gak di rumah sih tidak ngerti mulai gitu itu masih kayak telepon LPD ini lakan narik apa ini sehingga mulai ini apa pasti terabang itu juga sudah berjalan ke beberapa nasabah yang itu, tapi mungkin belum semua nasabah tahu. Mungkin itu Dani selaku nasabah LPD mungkin sebiahan ke semeton nasabah di sana jangan manggil kami pada umumnya bahwa LPD siap melayani baik nabung maupun narik, jam buka maupun jam tutup yang berpikir ganti tidak hanya bakal dengan tapi harus supaya seandainya juga bapak ibu karena tahuan itu dan mungkin dia dia ke kantor ke ngidang dia ngidang muka kantor tetapi si ngidang muka berangkas yang kadang rasa atau mau nyaman dan pun ngidangnya yuk ke kantor pendidikan muka berangkas ngidang penjelok si ngidang itu pasti nih berarti jak hari libur ada nabung ada narik yang harus dia dulu bukan itu ke kantor harus itu itu dari besi-besi ke kantor apa itu aman lah kayak seperti nyaman karena masalah bisnis ya
Priska Gadi, Dewa Gadi, kadang-kadang itu yang perlu saling menjaga di paham tentang dana-dana sosial dan buka yang kami kelola di LPD. Mungkin untuk laporan pertanggungjawaban kami hanya itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan Bapak Ibu khususnya para nasabah bisa menerima, memahami apa yang kami sampaikan, tapi bisa begitu malah itu dari nasabah LPD saat ini, karena nasabah LPD dia LPD maju karena itu tadi saya maju mundurnya nasabah saya nanti uang yang kelola kemaskan dia yang nasabah tentu masalah satu tadi. Nah, terus awasin LPD ini sampai ke Dewan Pengawas Internal Bringari, ada Uge dan Malaysia, dan jadi seluruh ini orang pasti dia dapat dulu pasti dia dipanggil lah dia diskusi untuk menyelesaikan masalah itu. Apakah benar ini, apakah benar itu sudah pasti. Karena dia rutin lah memberikan laporan bulanan kepada pengawas internal dan juga kepada pengawas di tingkat kabupaten. Di satu sisi laporan pertanggungjawaban LPD untuk tahun 2020 ini adalah merupakan sebuah kebanggaan di pada hari ini bisa langsung dihadiri oleh pengawas kabupaten, kepala pengawas kabupaten LPD, kepala LPD Kabupaten Pun yang hari ini hadir untuk bersama kita di dalam kami LPD melakukan laporan pertanggungjawaban. Dan kami juga tidak pernah lepas dari pengawasan kabupaten, pengawasan internal di sini. Karena pengawasan LPD di satu sisi juga sering Pak Mati dari pengawas kabupaten melihat mengecek laporan kami, walaupun seandainya dia tidak bisa hadir, pasti selalu menanyakan masalah likuiditas keamanan, likuiditas keamanan untuk kesiapan nasabah, narik tabungan, narik deposito, itu pasti selalu dipantau dia selaku LPD. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada laporan pertanggungjawaban ini. Kurang lebihnya, jika ada sesuatu hal yang belum bisa dipahami, nanti di sesi lain ada kesempatan Bapak Ibu semuanya untuk bertanya. Ya, betul, ada para sakti. Oh, sakti. Bapak Ibu para undangan yang kami hormati, kita sudah sama-sama menyaksikan laporan pertanggungjawaban LPD Desa Adat Daluman. Jika ada yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan di acara berikutnya. Selanjutnya kita melangkah ke acara yang keempat, yaitu laporan hasil pengawasan LPD dari LPD Kabupaten Buleleng. Untuk itu, waktu dan tempat kami persilakan. Semua negara itu berpikir atur oh swastiastu. Jadi mungkin kehadiran yang selaku koordinator LPD untuk pertama kalinya yang tahun-tahun lalu kita hadir
punya staf 6 orang, kita bagi 1 orang punya wilayah 34 LPD ya. Jadi jumlah LPD di Pulau Lenki Sampun 169 LPD ya. Baik, yang dihormati Bapak Pria bisa ada Galungan atau karena jabatan otomatis Pak Klian menjadi pemucuk Malaysia atau ketua pengawas LPD yang itu sami sampun tersurat di Perda nomor 3 tahun 2017 dan dibantu oleh itu minimal 2 orang anggota pengawas yang kemudian yang dihormati juga Pak Akal dan didani sama-sama pengurus LPD yang dihormati. Pertama yang menyampaikan apresiasi dengan kewajiban dari LPD di Seadat Galungan ini sampun dilaksanakan dengan baik ya. Karena dari 18 LPD yang ada di Kecamatan Sawan ini hanya baru 2 LPD ya sampun menyampaikan kemarin LPD Sawan saya makin LPD Galungan ya. Jadi dia harapkan nanti semua LPD menyampaikan sekali kegiatan makin karena ini adalah pertanda bahwa pengurus Idealis Sami pengurus LPD ini satu terbuka ya, tidak ada yang ditutup-tutupi gitu. Jadi harus terbuka dengan pemilik gitu. Pemilik LPD ini tidak bisa sama. Jadi apalagi yang hadir nanti ini bukan penabung deposito gitu. Jadi minimal tahu perkembangan LPD ya. Jadi dari 169 LPD di Pulau Lenki yang sampun cek ini baru sekitar 26 LPD ya, kurang lebih sampun menyampaikan laporan sekali. Ini wajib dari pengawas juga, dari masyarakat juga wajib menuntut ini ya, agar laporan ini disampaikan setiap tahun secara lengkap dan jelas kan ya, karena aset LPD bulanan itu sampun 1,8 triliun ya. Apalagi kondisi LPD berbeda-beda ya. Dari 169 ini ada 80 LPD yang termasuk kategori sehat gitu. Jadi jangan sampai LPD ini ada masalah gitu ya. Apalagi mungkin kita juga kemarin dipanggil tipikor gitu ya, untuk menjadi saksi gitu ya. Jadi kasihan nanti karena pihak ketiga nanti lebih 3 miliar tidak bisa dikembalikan, apalagi penundaan penarikan tidak boleh jadi seperti ini ya. Jadi mental LPD ini sangat bagus ya, karena yang dia lihat pengalaman itu banyak terjadi kasus LPD yang diakibatkan karena internal ya. Jadi pengurus karyawan, pengurus ya, apalagi kolektor ya, tidak kuat melihat uang ya. Jadi goyah pikirannya ya. Jadi banyak ada beberapa kasus ya. Untuk sementara LPD Galungan itu masih bisa dipercaya ya. Mudah-mudahan bisa dilanjutkan dan berkesinambungannya. Jadi sampun diuji yang sampun lihat katanya
sampun yang lakukan pemeriksaan ya, sesuai dengan kewajiban yang selaku LPPD ya, suatu lembaga yang berfungsi untuk memperdayakan LPD, bukan saja LPD yang maju, tapi LPD seadat yang macet pun kita harus mengupayakan bagaimana agar LPD itu bangkit kembali ya. Itu salah satu tugas yang selaku LPPD, termasuk di dalam melakukan pemeriksaan. Namun di dalam kaitan ini kita selaku LPPD bukanlah lembaga yang mengeksekutor. Jadi ketika wonten LPD bermasalah harus kita berikan tutup kantor atau misalnya. Mereka hanya memberikan rekomendasi pembinaan. Nah, ketika ada masalah pasti dia sampaikan secara Pak Lihat sama pengawas itu. Tapi nanti Pak Lihat lagi LPD-nya bisa seperti ini. Dan di hasil audit yang ada, saran-saran juga ada di sana. Jadi mohon dipelajari dengan baik dan dilakukan perubahan di tahun per Mei lebih dini. Karena di dalam perda ya, bahwa setiap LPD wajib dilakukan audit 1 tahun 1 kali ya. Bila mana perlu lebih daripada 1 kali boleh ya, ketika memang dianggap perlu gitu. Apun dia melakukan cross check data ya. Jangan sampai LPD ini kehilangan tongkat kedua kalinya. Kita harus cukup hati-hati ya. Jadi kita lakukan cross check data dengan neraca, karena pedoman LPD di neraca ya. Mudah-mudahan nanti pengawas internal misalnya tentang di LPD Galungan ini berfungsi dengan baik ya, lakukan pengawasan bila mana perlu setiap hari pun boleh ya, cek kas, cek apa ya, apa dia lakukan cek kas fisik berapa lembar 100.000, 50.000 berapa lembar, itu harus dicek logamnya berapa keping ya. Tidak boleh selisih antara neraca dan kas fisik. Kalau selisih penyebabnya satu napi, apakah ada kaspol ya. Nggak boleh ada kaspol. Kemarin dia ditanya oleh hakim tipikor apakah boleh ada kaspol di LPD, saya nyatakan tidak boleh ya. Jadi harus seimbang, apalagi selisih kurang harus segera diganti ya. Kemudian yang lacak juga LPD Galungan ini mengizinkan di lembaga lainnya ya, salah satunya di Bank BPD, kemudian di BRI ada, itu harus telusuri di jenjang bisa LPD Galungan ini berapa nomor rekeningnya, jangan sampai beda ya, di neraca 1 miliar tapi di buku 500 juta, berarti yang 500 juta dikorupsi oleh pengurus LPD. Itu harus sinkron, harus dicek betul. Jadi itu 2 rekening ya, LPD Galungan itu 2 rekening, itu jumlahnya 1 miliar di per Mei 2022 ya. Jadi karena LPD ini siklusnya cepat gitu ya. Cepat gitu, setiap saat berubah. Semua kita lakukan cross check data. Nah kemudian lakukan cross check data. Kita punya alat. LPD Kabupaten Buleleng sampun menduwe alat untuk mengukur apakah kondisi LPD ini sehat, tapi belum ya. Tentang alat yang sudah tertuang di dalam perda. Jadi kalau bank ya, beda, koperasi mungkin beda. Tapi kalau di LPD tetap berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2017 sebagai pedoman operasional LPD. Ya. Jadi alat itu dia gunakan. Dan ada LPD yang sehat, cukup sehat, ada tidak sehat.
alat ini yang kita pakai itu hanya sebuah alat, ya, alat untuk mengukur. Tapi sejatinya data yang paling akurat adalah data yang dimiliki oleh pengurus LPD. Ya. Tidak menjamin alat ini 100% bisa dipakai tolak ukur. Contoh misalnya, bukan nasabah sampai melunasi hutangnya, ya, tapi tidak disampaikan ke LPD, dimasukkan ke dalam kantong, itu dia tidak tahu, karena kita melakukan pemeriksaannya berdasarkan data-data yang ada di LPD. Kalau cross check lapangan, ini sampun menemui badan pengawas internal. Ya. Pengawas ini berhak mengatur semua LPD, dia punya wewenang, termasuk cross check pinjaman yang lancar, apalagi yang macet atau deposan, dia berhak cross check setiap tahun, bahkan setiap hari pun boleh. Nah itu makanya dia ngecek berdasarkan data yang ada di kantor LPD. Ya, kemarin mereka LPD yang ketika ada masalah badan pengawas dulu, ternyata banyak kredit yang tiket gitu, ya, yang tidak ada orangnya gitu. Karena di dalam administrasi kredit di LPD itu yang tanda tangan mungkin dipalsukan oleh ketua LPD. Mudah-mudahan tidak terjadi seperti itu, ya. Kita harapkan itu. Nah kemudian alat itu yang kita ukur, tapi setidaknya sebagai pedoman. Dua aset atau menyerahkan aset, itulah menjadi permasalahan yang ada di LPD. Karena berangkas bukan uang isinya, tapi sertifikat. Sekarang sulit menjual sertifikat, ya, karena apalagi kondisi yang agak kurang bagus kan, dengan situasi COVID itu. Jadi mudah-mudahan data ini benar, ya, semua lancar. Apalagi yang pinjam itu cuma 100 orang, ya. 100 orang. Jadi masyarakat ini kami sudah ini yang dipetik tapi tidak habis dulu gitu. Ya, itu jarang terjadi di desa adat. Ini kita ukur, jangan sampai terlena dengan penyampaian LPD. Kita harus mengukur seperti itu. Kemudian tingkat keuntungan harus diukur juga. Yang jadi aset 3 miliar udah benar-benar yang laba. Tadi Pak telah menyebutkan LPD ini mencari ada LPD yang asetnya miliaran, belum tentu berkualitas. Aset puluhan miliar belum tentu berkualitas. Dari segi jumlah mungkin ya lebih bagus, tapi dari segi kualitas belum tentu. Ya, itu bisa diukur. Ada aset yang 200 miliar labanya 100 juta ada. Berarti secara kualitas tidak bagus. Jangan kecewa dengan LPD seperti kalian itu. Ini LPD bagus, LPD bermasa depan. LPD yang tidak berpotensi bermasalah. Yang sampun bagi kemarin yang rapat bersama PMA provinsi, beliau menyampaikan mana LPD yang berpotensi akan bermasalah. Sampun dia buatkan memilah-milah. Jadi LPD akan berpotensi bermasalah. Ini LPD yang cukup berkesinambungan. Caranya mengukur seperti nanti. Kalau dari laba, aset 3 miliar dapat laba 146 juta. Kalau sampai 10%, nah itu ada apa? Ya, ini caranya mengukur LPD ini bagus dan tidak. Dari segi keuntungan. Kemudian apakah pendapatan yang diperoleh LPD benar apa tidak? Caranya mengukur dari likuiditas yang ada. Contoh laba LPD besar, ya,
tapi uangnya tidak ada. Berarti LPD ini hanya mencatat sebagai pendapatan. Dicatat nanti di neraca, nanti di kasus hukum nanti. Catatnya pendapatan, labanya otomatis gede, tapi bisnis yang ada gitu. LPD Galungan ini cadangan likuiditasnya 38% per Desember, cukup bagus ya. Jadi orang berlebihan tipis kan. Nah, karena standar minimal 20% sudah layak, sudah mampu LPD melakukan pembayaran kepada penabung dan deposan. Nah, nanti uangnya ada karena kita cek di brankas dan di bank. Jadi berdasarkan pengalaman ya. Jadi kita total Pak, dari 5 faktor penentu LPD Siap Kapital ini, itu pelanggaran tidak ada. Pelanggaran PMPK tidak ada. Batas maksimum pemberian kredit maksudnya tidak ada. Ini jumlah total rasio yang dimiliki oleh LPD Galungan itu 99% Pak. Kecuali di halaman 100 ini. Terus kedua tidak. Tepuk tangan dong. Jadi beda. LPD sehat dengan cukup sehat beda jauh 10% dari ini. Jadi kalau ada SD yang aset ratusan miliar sudah cukup sehat, ini ada kuningnya berarti atau ada merahnya. Ya, jadi LPD Galungan hijau semua ini. Dia nak naik warna Pak. Lamun kuning hati-hati. Lamun merah ini buat blacklist, yang hijau ini sudah bagus ya. Mudah-mudahan nanti LPD ini yang pun efektif sudah sehat, efisien, biaya operasionalnya di bawah 79. Ini LPD baru mencapai kurang lebih 60%. Jadi termasuk LPD yang efisien. Cek gajinya ya, ekonomi yang yakin LPD ini LPD yang tidak ditutup 2 tahun atau 3 tahun ya. Yang dia khawatirkan itu yang juga sekaligus memberikan pembinaan itu saran Bapak kalian ya, yang terjadi di isu yang ya. Karena LPD ini modalnya adalah kepercayaan. Beda dengan bank. Apakah LPD itu bank? Bukan ya. Isu ada yang ketakutin, makanya buatkanlah suatu peranan ya. Ketika ada masyarakat masalah, mohon dilakukan pendekatan ya, secara disehatkan, kalau tidak secara proses hukum aja. Ini LPD apalagi bukan HP itu LPD berhubungan gitu. Jangankan LPD, bank saja kalau menarik dana besar-besaran sudah tidak mampu. Karena apa? Karena uang masyarakat sudah diturunkan lewat kredit kan. Makanya apalagi isu ngalipipis yang main LPD, orang aktif bukan. LPD ini kena better manajemen ya. Dari 100 juta itu misalnya yang boleh dikeluarkan hanya 80 juta, yang 20 juta harus tetap tersimpan di LPD gitu. Sehingga dia mengejar pesuang. Juga untuk menjaga-jaga ketika ada orang narik tabungan. Isu itu yang sangat khawatir karena ini pengalaman ya. Yang mantan kemarin lakukan audit di LPD, ada nasabah membuat isu di luar struktur, pengurus LPD mengetahui ada audit di LPD sehingga LPD ini, nah itu padahal dia pembinaan mereka syukur langsung di apa itu di interogasi lah ya. Tidak ada salah sami ya yang sampaikan mampu jelas itu ya. Laba LPD 146 juta nih ya, bukan dinikmati penuh oleh pengurus LPD. Ini ke 60% masuk ke cadangan, kurang lebih 87 juta tidak boleh dikeluarkan ya.
itu harus tetap tersimpan di LPD untuk mencari kekayaan lagi. Ya, yang 40% itu silakan dikeluarkan. Tadi pembangunan desa adat 20%, jasa produksi, dana sosial, dan dana pemberdayaan itu boleh dikeluarkan. Yang 60% tetap harus mengumpul di LPD untuk menambah modal LPD. Ya, itu sesuai dengan perda, jangan dibolak-balik. Ya, itu 20%. Apalagi dana sosial ini, ya, keperuntukannya memutuskan dana sosial dipakai untuk apa nih? Pak Priang, sarang penawar, sarang melalui paruma lah, ya, melalui paruma. Itu tidak salah kaprah, ya. Ya, barangkali kalau dari Kecamatan Sawan ini, dia juga punya penilaiannya. Dari 18 LPD, ya, aset LPD Galungan ini rankingnya ranking ke-9. Ya, aset kekayaan, jadi disampaikan oleh Ketua LPD kekayaan, ranking ke-9, tapi labanya ke ranking ke-7 gitu. Ini gambaran yang baik, nggak boleh terbalik. Asetnya ranking 7, labanya ranking 9. Nah itu caranya mengukur. Jadi asetnya bila mana perlu nomor 18, tapi labanya nomor 1 gitu. Itu tidak boleh, makanya masyarakat harus mengetahui. Tadi asetnya gede, malah ada LPD yang asetnya besar, labanya sih kelihatan, tidak dapat ranking gitu. Itu salah satu penilaian dari kita. Makanya LPD Galungan ini, ya, dari 18 LPD yang wenten, kalau di Buleleng ini ranking ke 60 ya, 60. Ya, yang pertama LPD di 10, yang asetnya 200 miliar, labanya 3 miliar ya. Kemudian plus berdalam pengelatan. Nah itu LPD yang cukup mapan, tapi jangan kecewa ya. Tadi telah sampaikan kualitasnya beda-beda. Ya, ini yang diharapkan LPD seperti Galungan itu. Kecil tapi kuat kan. Jat nokol gelam-gelaman masih jauh kemudian nonton itu yang dia inginkan. Makanya dukunglah LPD. Ya, saya bisa mendukung LPD, menjamin LPD ini bagus. Ini dari saya sami ya. Saya mempunyai zina lebih seperti LPD ya. Dan, jadi saran yang pengurus, saran karyawan, jadi tetap mentalnya dikuatkan ya. Jangan ibaratnya peribahasa ideal ya, yang lebih cepat dari angin adalah pikiran ya. Paling cepatnya pikiran. Melihat tipis, tipis gratis nih. Jangan sekali-sekali mengambil hak yang bukan hak kita ya. Ambillah, ambil gaji silakan ya. Itu nanti yang dititipkan di rumah idaman ini ya. Ya. Rumah idaman nanti di LP nih. Sudah 10 LPD yang titip gitu. Di lembaga ada yang 10 tahun, ada yang 5 tahun. Nanti ke rumah masih ada berapa LPD yang masih usul. Bukan di Buleleng, di Bali. Ya. Permasalahan satu nabi ya. Karena LPD bisa melayani penarikan nasabah. Karena COVID katanya. Seperti di Kutu juga ada penundaan pembayaran. Karena masyarakat itu tidak bisa bekerja. Kami narik gitu. Bayar sehingga gitu. Makanya untuk tahun ini ya, kita bermain likuiditas itu 138% ya. Tetap harus stabil gitu. Ya. Karena masyarakat ini sebagian tidak bisa bekerja, perlu biaya, pasti dia akan menarik dananya di LPD. Makanya dibutuhkan cadangan yang kuat ya. Dan ini seksima beberapa kondisi LPD Galungan yang dia sampaikan pada kita bersama kami. Sekali lagi mohon dilindungi ini ya. Kira langsung di yang lunas yang sinapura, di yang sinap untuk para masanti. Santi waktu yang sebelum ada masukan yang mungkin lebih menanggapi di antara
sambil menunggu pembawaan Pak tadi kecil gitu. Sambil menunggu kita dari Kaisang kopi susu atas masukan yang mungkin terima nanti dia akan atas pikirannya sambil menunggu pembawaan Pak tadi kecil gitu. Sambil menunggu kita dari Kaisang kopi Bapak Ibu berundangan yang kami hormati, khususnya para nasabah LPD, baik nasabah tabungan, deposito maupun nasabah kredit, bahwa LPD Desa Adat Galungan diawasi oleh pengawas internal dan pengawas kabupaten, dan setiap akhir tahun rutin melaporkan hasil pengawasannya kepada kita semua. Kita melangkah ke acara berikutnya, acara kelima, yaitu penyerahan secara simbolis dana pembangunan desa oleh LPD kepada Desa Adat Galungan yang akan langsung diserahkan oleh Ketua LPD kepada Klian Desa Adat Galungan sebesar 29.237.000. Untuk itu kami mohon kepada Ketua LPD dan Klian Desa Adat Galungan untuk ke depan melakukan serah terima. Baik, Bapak Ibu, barangkali penyerahan dana sosial dana pembangunan desa sebesar 29.237 itu akan penyerahan secara simbolis pada pelaporan terjauh. Tetapi uangnya sudah masuk ke rekening Desa Adat per tanggal 20 masuk ke rekening Desa Adat per tanggal 20 bulan Februari ini dia sudah setorkan ke Desa Adat secara simbolis. Nanti dengan ini hari ini dia serahkan secara simbolis kita bahwa uang iuran itu masuk Desa Adat kan langsung diterima oleh bendahara Desa Adat yang perlu dia lakukan. Bapak Ibu undangan yang kami hormati, perlu diketahui bahwa LPD setiap tahun wajib menyetor dana pembangunan desa ke Desa Adat Galungan seperti tadi sudah disampaikan oleh Ketua LPD. Tadi juga sudah disampaikan bahwa dari tahun 2017 sampai 2022 LPD sudah menyetor dana pembangunan desa sebesar Rp132.317.791.